Kakanda Agus atas waktunya. Hari ini kami telah menjadwalkan kegiatan kami, yaitu akuisisi arsip dalam rangka akuisisi arsip yang bernilai sejarah. Dalam hal ini kami akan mengangkat data-data tentang biografi Bapak almarhum Letnan Kolonel Ali Agus, dan juga mengangkat tentang cerita sejarah kemerdekaan Kabupaten Oku. Nah, beranjak dari kegiatan ini, kami memang target untuk tahun ini adalah untuk penelusurannya, penelusuran yang ada kaitannya arsip-arsip tentang sejarah. Karena kenapa? Karena saat ini kita kurang referensi tentang arsip yang berhubungan dengan sejarah yang ada di Kabupaten Oku. Dan banyak juga ya anak-anak muda, khususnya anak-anak sekolah, itu juga kesulitan juga mencari referensi yang terkait dengan itu, yang ada kaitannya dengan tugas sekolahnya dan juga tugas kuliahnya. Banyak yang mereka kadang ada yang datang ke Dinas Kearsipan untuk mencari informasi tersebut. Akan tetapi karena minimnya referensi yang ada di lembaga kami, maka kami tidak bisa memberikan informasi yang lebih banyak. Maka dari itu pada tahun ini kegiatan kami akuisisi kami fokuskan untuk penelusuran arsip sejarah yang ada kaitannya dengan. Jadi sudah bincang-bincang Pak Doni dengan putranya Pak Agus ya. Di bincang ini dia masuk kategori tokoh apa? Beliau ini termasuk kategori yang tokoh sejarah juga lah yang ada di ini. Dia cerita-cerita tentang Oku itu juga beliau juga paham tentang tentang dokumen seperti bangunan Pak ya, tentang masalah Tugu Beras, perjuangan kemerdekaan. Apalagi orang tua beliau seperti kita ketahui bersama, Bapak almarhum Letnan Kolonel Ali Agus adalah salah satu pejuang di Bumi Sumedang ini. Dia ini ada satu angkatan sama dengan Pak almarhum Nawawi Al-Haj, Pak Dung Cik Hasan juga Pak, Dung Cik Hasan dan lain sebagainya. Apalagi orang tua saya juga adalah salah satu juga veteran Pak, veteran mungkin di bawah tingkat Pak almarhum Ali Agus. Maka dari itu saya termotivasi untuk mengangkat data-data tentang arsip sejarah tersebut, dan memang itu perlu diketahui oleh anak-anak muda saat ini, seperti yang sudah disampaikan oleh Kak Mailan Tommy tadi kan, bisa disampaikan itu. Dan beliau sangat mendukung, apalagi Kak Mailan Tommy ini adalah termasuk aktivis juga ya, anak muda yang ada di Oku ini. Nah, maka dari itu kami sangat mengharapkan kerjasamanya dengan pihak-pihak lain yang bisa membantu kegiatan kami ini, sehingga nanti kegiatan kami ini bisa berjalan dengan lancar, tertib ya, dan kami juga bisa mengembangkan arsip-arsip atau referensi yang berkaitan dengan sejarah Oku yang nanti kiranya akan dapat diketahui oleh anak-anak muda, sehingga nanti sejarah dan cerita-cerita tidak punah, ada regenerasinya Pak ya. Kami susah untuk mencari referensi sumber. Waktu itu pernah kami sudah sebelum ini juga penelusuran juga terkait dengan kunjungan Presiden Soekarno ketika di Batu Raja. Di situ yang kita soroti itu ada tokohnya Ibu Ainun. Ibu Ainun itu pemimpin lagu dirijen pada saat itu. Nah, itu hampir susah karena beliau sudah meninggal kan. Anak-anaknya juga bukan di sini. Cuman ada satu anaknya. Ketemu akhirnya, rumahnya ya sudah susah carinya kan. Tapi alhamdulillah kami ketemu. Tapi sayangnya ketika itu, nah di sini pentingnya arsip Pak. Ketika kami penelusuran di kediaman almarhumah Ibu Is Ainun, tujuan kami itu selain mengangkat referensi cerita, kami juga ingin mengakuisisi dokumen-dokumen apa yang bisa kami akuisisi, yang kami bisa rawat, seperti foto-foto atau dokumen-dokumen piagam-piagam. Sana dokumen itu tidak banyak lagi karena rumahnya dulu pernah terjadi kebakaran Pak. Nah, kebakaran itu seandainya kami sudah akuisisi sebelum kebakaran, mungkin bisa diselamatkan kan. Nah, itu juga pentingnya arsip. Alhamdulillah dapat Pak. Selama tadi itu Pak
Hari atau Pak Heri. Saat ini Heri kedatangan daripada tamu dari Dinas Kearsipan dan Perpustakaan di Kabupaten Ogan Komering Ulu di kediaman Heri, di mana Pak Heri selaku putra dari almarhum Bapak Letkol dan Purnawirawan Pak Aliatus. Bagaimana perasaannya Pak Heri Priadi didatangi oleh pegawai kearsipan dan perpustakaan? Mungkin Pak Heri bisa menjelaskan dalam ini. Pak Heri. Terima kasih Pak Agus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kan saya secara pribadi dan keluarga merasa bersyukur Pak Agus bahwa apa yang sudah dilakukan beliau ini masih diperhatikan oleh pihak pemerintah, dalam hal ini dari lembaga kearsipan. Dan saya juga berterima kasih kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena juga dalam kesempatan ini mungkin saya bisa juga menjelaskan sedikit atas apa-apa kejadian selama beliau menjabat di Oku, selama sebelum di Oku. Jadi data-data yang diminta oleh lembaga kearsipan itu saya cari-cari, ketemu sebagian. Ada satu lagi yang belum ketemu itu Pak Agus, adalah khusus dokumentasi sejarah tentang perjuangan masyarakat Oku, Bumi Sebimbing Sekundang. Pada saat itu Sebimbing Sekundang ini mulai dari Komering sampai Muara II Pak. Jadi kalau kita bicara mengenai sejarah Oku, jangan nanti kita beranggapan bahwa Oku itu batu raja, enggak Pak. Pada saat sejarah Oku itu dibuat, itu ada juga namanya perang yang di Simpang Sender, ada juga yang di Martapura, ada juga yang sekarang jadi pahlawan Kemarung itu namanya tempat Kemarung, ada juga yang di Air Gading apa namanya ya daerah Pusar, ada Pusar. Jadi banyak sebenarnya pertempuran yang terjadi di Batu Raja ini. Yang jelas di tengah kota ini di stasiun itu tempo hari dipimpin oleh bapaknya Ali Nurdin itu Pak Nurdin Panji pada saat itu kan. Juga yang di Benglab itu dipimpin oleh Pak Anwar Arsad, bapaknya Pak Rosian Arsad. Jadi kelihatannya beliau-beliau yang sekarang menjabat itu orang tua juga punya peran bagus. Ya alhamdulillah, saya selaku salah satu anak dari beliau ya berterima kasih kepada pihak pemerintah yang masih peduli bagus. Dan ini kesempatan yang baik ini mungkin jadi momentum kita untuk bagaimana ke depan kita lebih peduli kepada asal-usul atau apa yang sudah diperjuangkan generasi sebelum kita, untuk katakanlah menambah kebanggaan kepada kita selaku generasi penerus, dan juga bisa menjaga hasil perjuangan yang sudah dilakukan orang tua kita generasi sebelum kita. Sementara mungkin itu bagus yang satu pertanyaan lagi Pak Heri. Pak Heri kan sebagai putranya dari almarhum Bapak Letkol dan Purnawirawan TNI, Bapak Aliatus. Menurut tahu berapa anak Pak almarhum dan juga riwayat hidup yang Bapak ketahui sebagai putranya? Silakan Pak Heri. Anak beliau ini ada 7 ya Pak. 7 ada di situ disebutkan, nanti ada saya juga. Nah, ini ada 8. Jadi ini di sini ada di arsip ini sudah kita cantumkan Pak Agus nanti. Jadi Pak Heri sendiri anak berapa Pak Heri? Anak sini keempat. Oh, Pak Heri keempat. Jadi yang pertama ini Yunasrul, ada Sunarti, ada Sismayati, kemudian saya, adik saya Maharani, kemudian adik saya Hidayat, yang kemudian nomor 7 Chandra Dewana, yang ke-8 itu dia Puspitasari. So ini riwayat hidup beliau? Riwayat hidup beliau kalau ini kan tercatat di sini, ini ada mulai dari menjabat sebagai apa beliau? Ini kalau mau diceritakan mulai sejak memasuki tentara sampai sekarang. Beliau lahir di Mendingin
tanggal 25 Juni tahun 29. Kemudian tahun 1945 masuk BKR. Setelah itu pindah ke Muara II, pindah ke Kerui, kemudian ke Muara Inim, Semendo, terus kemana Pagar Alam, Muara Beliti, kembali lagi ke Pagar Alam, kembali lagi di Batalion Melahat ini, pindah lagi ke Jambi, pindah lagi ke Sungai Liat Bangka, ini pindah lagi ke Korem, Lampung, Garuda Hitam. Terakhir jadi pindah jadi Kepala Sejarah Kodam 4 Sriwijaya. Kemudian tahun 1977 dikaryakan sebagai anggota DPRD Oku hasil pemilu 77. Kemudian menjadi anggota DPR, wakil ketua, terakhir jadi anggota DPR ini hasil pemilu sebagai ketua DPR. Pangkat yang ini tahun 45 Sersan Mayor, tahun 61 Bantu Letnan, tahun 64 Letnan 2, tahun 68 Letnan 1, tahun 72 Kapten, tahun 74 Mayor, tahun 81 Letnan Kolonel, kemudian pensiun. Nah, itu pendidikan umum Fakultas Publisistik, mungkin dengan jurusan Middle Management. Jadi semasa hidupnya beliau banyak sekali ya berpetualang kemana berbagai wilayah kayaknya. Ya, keliling-keliling di Mesir Selatan ini kan lumayan banyak, bagus. Untuk wawancara mungkin ada yang ingin Pak Heri sampaikan dalam kesempatan ini, Pak Heri, silakan. Ya, terima kasih, bagus. Cuman himbauan aja, bagus. Marilah kita sama-sama menjaga kerukunan di Kabupaten Oku ini, menjaga nilai-nilai yang sudah ditanamkan, nilai-nilai sejarah juga kita pelihara. Kemudian ya katakanlah secara bersama-sama mengangkat nama Kabupaten Oku. Terima kasih Pak Heri atas kesempatan dan juga Pak Doni dari Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Oku.